Shalom, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak bisa berjumpa bersama-sama di dalam ibadah, tapi kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan menyertai dan menjaga, melindungi dan memelihara kita bersama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk waktu ini. Tuhan berkati kami dengan firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Berkati jemaat-Mu, berkati para pemirsa pendengar, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita bersama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saya ulang lagi, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah mungkin kita merasa kita tidak dipedulikan, ya? Pernah mungkin kita merasa kita tidak diperhatikan, atau mungkin pernah kita dilanda dengan perasaan bahwa tidak ada orang yang peduli terhadap kita. Hal ini lumrah sebagai manusia, bahwa seringkali kita menghadapi persoalan dan pergumulan di dalam hidup kita. Rasanya seperti kita seorang diri di dalam dunia ini. Rasanya seperti kita tidak mempunyai dan memiliki siapa-siapa di dalam dunia ini. Dan ini sangat manusiawi, karena manusia diciptakan Allah dengan berbagai macam rasa di dalam hidup ini, perasaan-perasaan dan hati yang selalu memikirkan dan merasakan bagaimana menghadapi pergumulan-pergumulan dan persoalan yang dihadapi pada hari ini. Kita berada pada masa-masa di hari ini, dalam masa-masa perayaan penderitaan Kristus, kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita juga berada pada masa-masa yang kritis, di mana dunia hari ini dilanda dengan masalah virus corona yang menjadi pandemi global bagi seluruh dunia dan menakutkan bagi banyak orang. Tetapi satu hal yang kita harus percaya dalam hidup ini, bahwa kita tidak sendirian, kita tidak berjalan dalam hidup ini sendirian. Kita tidak menghadapi persoalan-persoalan ini sendirian. Karena apa? Karena ada Tuhan, ada Allah. Ada satu lagu, ada satu pujian yang diciptakan oleh Sidney Mohede, seorang pemusik, penyembah dan juga seorang pelayan Tuhan. Lagu ini pasti semua Bapak Ibu, saudara-saudara mengetahuinya. Lagu ref dari lagu ini berkata, Allah mengerti, Allah peduli semua yang terjadi atau semua persoalan, masalah yang terjadi di dalam hidup ini. Lagu ini coba untuk membentangkan kepada kita realitas hidup ini. Seringkali kita bertanya, mengapakah persoalan ini terjadi? Mengapakah hal ini terjadi? Apa sebabnya? Apa salah saya? Dan lain sebagainya. Dan itu lumrah, sangat manusiawi. Dan lagu ini sangat memberkati kita sekalian untuk menolong, untuk melihat bagaimana setiap hal, setiap persoalan, setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup ini, dan percaya bahwa ada Tuhan, ada Allah yang peduli dengan kehidupan ini. Bahwa kita tidak sendirian dalam hidup ini. Pembacaan kita pada pagi hari ini yang saya ambil dari Yesaya pasal 40, khususnya ayat yang ke-27, membentangkan bagaimana Israel menghadapi situasi yang sangat berat oleh karena penawanan di Babel, oleh karena mereka ada di tanah asing, oleh karena mereka jauh daripada
tanah air mereka. Mereka terbuang, mereka mengalami keadaan yang sangat mengerikan dalam kehidupan mereka. Yerusalem dihancurkan dan lain sebagainya. Harta benda diangkut ke negeri asing. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Israel mencoba untuk memikirkan semua persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Mengapa sampai mereka terbuang ke Babel? Mengapa sampai mereka ada di negeri asing? Kalau kita membaca di Mazmur pasalnya yang ke-137 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, bagaimana Mazmur ini melukiskan dan menggambarkan Israel menangisi nasib mereka. Ya, dikatakan di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Lalu orang Babel menyuruh kita untuk menyanyikan lagu tentang Tuhan di negeri asing, memuji Tuhan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan ini. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bapak Ibu, ini pertanyaan kegelisahan yang menimpa Israel pada waktu itu, umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Mereka tidak dapat mengucap syukur, mereka tidak dapat berkata tentang Allah mereka yang maha besar, yang agung dan mulia. Dan kemudian berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ini kalimat yang menggambarkan bagaimana Israel putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Israel putus asa di dalam menghadapi realitas hidup, bahwa mereka harus tertawan ke Babel. Tetapi di dalam Yesaya pasal 40 ini kita membaca bagaimana Yesaya menggambarkan tentang Allah yang disembah, Allah yang dipercaya oleh Israel. Ada dua hal yang kita mau belajar pada hari ini tentang Allah Israel yang adalah pencipta alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya, dan dia adalah Allah yang peduli. Itulah hal yang kedua. Allah Israel adalah Allah yang peduli. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan Yesaya 40 kita menemukan bahwa Yesaya membentangkan kepada Israel siapa sebenarnya Allah yang mereka sembah, siapa sebenarnya Allah yang mereka kenal, siapa sebenarnya Allah yang telah datang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Musa dan nabi-nabi yang lain, kepada Nuh. Siapakah Allah Israel itu? Yesaya memberitahukan kepada Israel di tengah masa kesulitan yang besar itu. Mereka ditawan selama 70 tahun. Dan itu waktu yang tidak pendek, waktu di dalamnya mereka mengalami pergumulan yang besar. Yesaya membentangkan kepada mereka tentang kebesaran Allah sebagai pencipta langit, bumi, laut serta segala isinya. Seharusnya kebesaran Allah sebagai pencipta langit dan bumi ini adalah merupakan doktrin pengajaran Kristen yang harus sering diperdengarkan dan diajarkan kepada gereja, kepada orang-orang percaya, supaya Allah tidak hanya dipercaya sebagai pribadi yang setiap hari mencukupi apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan, tapi sebagai pencipta yang berkuasa dan berotoritas atas seluruh kehidupan ini. Inilah yang diperkenalkan oleh Yesaya kepada Israel, yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini oleh Yesaya kepada Israel untuk memberitahukan bahwa Allah mereka adalah Allah yang perkasa, Allah yang unggul di atas segala Allah-Allah yang lain, Allah yang tidak bisa disamakan dan disejajarkan dengan siapapun dan kekuatan apapun di bawah kolong langit ini. Inilah Allah Israel, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi, itu berarti Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Allah dewa-dewa asing yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi Dia Allah yang hidup dan berkarya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam kehidupan ini. Dia dahsyat di dalam segala pekerjaannya. Namun Israel telah meragukan Allah itu dengan mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku.
Israel merasa seolah-olah Allah jauh dari mereka. Di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah masalah, kadang-kadang kita merasa Tuhan jauh. Tuhan tidak mendengarkan doa. Tuhan tidak memperhatikan saya. Tuhan membiarkan saya seorang diri menanggung segala persoalan-persoalan dalam hidup ini. Tapi sebenarnya keliru. Bahwa di tengah persoalan, di tengah masalah ini, Dia tetap Allah, Dia tetap Tuhan yang menjadikan kita, dan tidak mungkin Dia membiarkan kita. Dia Allah yang menjadikan langit, bumi, laut serta segala isinya, dan yang menjadikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu berarti bahwa langit, bumi, laut serta segala isinya adalah milik Dia, dan kita adalah miliknya. Yesus telah datang ke dalam dunia ini, mati dan menebus kita. Untuk apa? Untuk menjadi milik Allah. Dibawa kembali kepada Allah untuk menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi milik Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, seberapa banyak orang yang menerimanya, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa berita baik bahwa kita adalah milik Allah. Kalau langit dan bumi adalah ciptaan Allah, itu berarti milik Dia. Kalau kita telah ditebus di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, berarti kita adalah milik Allah. Tidak ada satu kekuatan dan kuasa manapun yang dapat mengambil alih milik Allah. Paulus berkata bahwa tidak ada satu kuasa manapun di langit, di bawah langit, bahkan di dalam langit, di dalam laut, atau di bawah bumi yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Kita ada milik Allah. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan miliknya diganggu, miliknya diusik oleh siapapun, oleh kekuatan apapun. Inilah yang disampaikan oleh Yesaya kepada orang Israel. Dan Yesaya memberitahukan kepada Israel, jangan kamu samakan Allah ini yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dengan Allah-Allah yang lain. Ayat 18 dikatakan, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tidak ada. Fakta bahwa Allah Israel adalah Allah pencipta langit bumi dan tidak boleh disamakan dengan Allah-Allah yang lain apapun di bawah kolong langit ini. Yang pertama dibentangkan di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 14. Allah Israel adalah Allah yang menjadikan, menciptakan langit, bumi, laut serta segala isinya. Fakta yang kedua, dalam ayat 19 sampai dengan ayat 20, bahwa berhala-berhala adalah patung-patung hasil karya manusia. Ingat ini, bahwa berhala-berhala, sesembahan manusia adalah buatan tangan manusia. Ini bukan Allah, ini bukan Tuhan yang patut disembah. Keliru kalau kita menyembah sesembahan di dalam dunia ini. Yang ketiga, fakta yang ketiga adalah bahwa dalam ayat 22 sampai dengan 24, bahwa Allah itu berdaulat penuh. Dia membuat pembesar-pembesar, para raja-raja, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berkuasa, tidak ada sia-sia menjadi kuasa penguasa yang tidak punya kekuatan dan otoritas apa-apa, karena Dialah Tuhan yang memiliki segala kuasa di langit, di bumi, dan di seluruh dunia. Fakta keempat, bahwa Dia adalah Allah yang tidak dapat disamakan dengan apapun dan siapapun di dalam ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu, inilah fakta dari Yesaya 40, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya. Sebabnya Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita, orang-orang yang percaya, menghadapi tantangan hidup ini sendirian. Saya ingat Bapak Ibu, satu ketika saya masih SMP, dan kami biasanya libur sekolah, libur panjang, kami dari Wasior libur ke Manokwari. Dan suatu ketika teman saya bersama ayahnya, teman ini bernama Yusuf, dengan ayahnya dan teman-teman lain kami berlibur ke Manokwari. Dan setelah kami kembali, ada peristiwa yang terjadi. Dan teman saya Yusuf ini, dia seorang anak yang cukup bandel ya, cukup nakal tapi cukup baik, dan juga suka tolong orang lain. Tapi sulit sekali, sukar sekali untuk bisa mengatur dia.
Dalam perjalanan pulang itu, pada pertengahan perjalanan sudah malam. Dia bermain-main di pinggiran kapal, lalu kemudian dia jatuh. Dan itu malam gelap di laut. Kami tidak bisa melihat apa-apa. Dan semua orang panik pada waktu itu. Tetapi sesuatu terjadi. Ayahnya dengan tidak diperintahkan atau tidak dianjurkan oleh siapapun, oleh nakoda atau siapapun, dia langsung terjun ke dalam laut untuk mencari dan menyelamatkan anaknya. Dan puji Tuhan, anaknya, teman kami Yusuf ini ditemukan, lalu kemudian diangkat ke atas kapal dengan tali yang dilemparkan oleh anak buah kapal. Bapak Ibu, cerita kecil dan peristiwa kecil ini mengingatkan saya tentang Tuhan Allah yang adalah Bapa kita. Kalau teman saya Yusuf, papanya langsung terjun ke laut di dalam malam yang gelap itu untuk mencari anaknya dan menemukan dan membawa dia kembali ke atas kapal. Maka Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia senantiasa siap sedia untuk menolong kita. Dia senantiasa siap sedia untuk membawa kita keluar dari setiap persoalan, pergumulan, tantangan hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan kita, itulah Allah kita yang menjadikan langit, bumi, laut serta segala isinya, alam semesta ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita belajar dari Yesaya 40 ini, bahwa Allah yang menjadikan langit, bumi, laut serta segala isinya, Dialah Allah yang peduli atas seluruh ciptaannya. Walaupun Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang kekal, yang menjadikan langit, bumi, laut serta segala isinya dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain, dalam ayat 28 menjelaskan ini. Tapi Dia juga dinyatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang memperhatikan umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan umatnya. Fakta yang kita dapat lihat di sini, di dalam ayat 29 dikatakan kepada kita, ini poin pertama di bagian kedua ini, dikatakan kepada kita bahwa Allah memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, Dia Allah yang hidup dan memperhatikan setiap orang, sehingga orang yang dikatakan lelah diberikan apa? Kekuatan. Bahkan orang yang kehilangan daya, tidak semangat, ya, dia dikatakan ditambahkan semangat, ya. Orang yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan dan kemampuan apa-apa, Tuhan menambahkan dia semangat. Tuhan memberi spirit, Tuhan memberikan kepada dia kekuatan dan kemampuan di dalam dirinya untuk bangkit berdiri dari setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapi, bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kekuatan yang daripada Allah. Sebabnya Habakuk berkata bahwa sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak menghasilkan sesuatu, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku tetap akan bersyukur, bersorak-sorai kepada Tuhan Allah keselamatanku, karena Dialah yang memberikan kekuatan untuk berjejak, berlari di atas bukit-bukit. Dialah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita dengan iman teguh bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dia peduli dan memperhatikan kehidupan kita. Poin kedua di dalam bagian kedua ini adalah bahwa di dalam ayat 31 dikatakan, bahkan orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa Tuhan kita. Diumpamakan seperti kekuatan yang luar biasa di tengah badai, di mana burung Raja Wali itu semakin terbang, semakin kokoh, semakin tinggi, semakin kuat. Semakin badai dia semakin kuat. Ya, ada istilah semakin dibabat semakin merambat. Ya, itu luar biasa.
semakin dibabat, semakin merambat. Dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap, orang-orang yang mengerti bahwa ada Allah Tuhan yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi, dan Dia tidak akan pernah membiarkan satu kekuatan manapun untuk menghancurkan kekuatan kehidupan yang Dia berikan kepada orang-orang percaya. Dikatakan mereka mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sekalipun hari ini kita berada di dalam kondisi keadaan yang sangat menakutkan, yang membuat kita seolah-olah tidak bisa berdaya, tapi ingat, ada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi setiap bahaya-bahaya di dalam hidup ini. Kekuatan itu tidak hanya memberikan kepada kita hikmat, tapi kekuatan itu juga memberikan kepada kita kesadaran tentang realitas hidup ini. Supaya kita tetap waspada, supaya kita tetap jeli, supaya kita tetap tulus seperti merpati, dan juga kita licik seperti ular untuk menghadapi semua hal di dalam hidup ini. Tuhan akan beri hikmat, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi apa saja dalam hidup ini. Karena apa? Karena Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang kekal, yang peduli, serta meneguhkan dan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada orang-orang percaya, sehingga mereka seperti burung Raja Wali yang terus terbang naik dan terus terbang tinggi. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita dapat datang kepada Tuhan Allah untuk setiap permasalahan apapun yang kita hadapi hari ini, untuk setiap hal yang kita khawatirkan, untuk setiap hal yang membuat kita rasa tidak berdaya, untuk setiap hal yang membuat mungkin kepala kita tertunduk. Tapi kita tetap mengangkat hati kita kepada Allah, sebab Dia adalah Allah yang peduli dalam hidup ini. Ingat lagu dari Setu Mohede, Allah mengerti, Allah peduli, karena Dia Tuhan, Dia Allah kita. Raja Salomo berkata di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur. Ya, Dia Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dia Tuhan yang tidak pernah tidak terjaga di dalam hidup ini. Dia Allah yang ada untuk kehidupan kita. Dia pasti akan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di tengah menghadapi situasi corona yang menakutkan dan situasi-situasi yang membahayakan hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Bahkan Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman maut," dalam Mazmur 23, dia katakan, "Aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu menyertai aku." Itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Allah Israel adalah Allah hidup, Allah yang kekal, adalah Allah yang sangat peduli terhadap umat Israel dan sangat peduli terhadap kita sekalian yang percaya kepada Dia. Sekalipun Israel memberontak terhadap Dia, sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita tidak taat, Dia tetap Allah yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan orang percaya, meninggalkan dan membiarkan orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Dia. Dia Tuhan yang mengasihi seisi dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini peristiwa virus corona yang merebak di Wuhan membuat kita semua merasa sulit, merasa susah. Saya sebagai orang yang mengurus anak-anak dari Papua bersama-sama juga dengan teman-teman mereka yang dari Indonesia untuk sekolah di China, mengalami pergumulan yang luar biasa. Bagaimana anak-anak di sana dipastikan untuk aman, dipastikan bahwa mereka baik-baik, juga dipastikan bahwa mereka pulang ke Indonesia, ke Papua dengan baik. Orang tua menelpon dan bertanya bagaimana anak mereka di sana, dan saya sulit sukar untuk bisa menjawabnya dengan pasti. Saya mencoba mencari informasi, saya juga pergi ke pemerintah mereka yang punya kewenangan untuk
kita berbicara dan menolong anak-anak di dalam situasi ini. Pergumulan untuk bisa mendapatkan kepastian itu tidak mudah. Tetapi bersyukur bahwa kemudian Tuhan buka jalan. Dan anak-anak semua mengikuti prosedur yang ada di kampus, yang juga ada di negara China dengan baik. Mereka di lockdown di kampus, tetapi dengan urusan dengan KBRI di China, maka semua urusan bisa berjalan dengan baik dengan pemerintah China, dan anak-anak boleh pulang ke Indonesia. Dalam tahap pertama ada 26 anak, lalu kemudian tahap kedua itu sangat sedikit berat karena tidak ada respons dari pemerintah daerah di sini dengan cepat, dan itu membuat sedikit khawatir. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi yang berat itu, dalam doa, dalam penyerahan kepada Tuhan, Duta Besar berkuasa RI untuk China dan Mongolia menelpon saya dan memberitahukan. Saya tidak memiliki nomor teleponnya, tetapi beliau mendapatkan nomor telepon mungkin dari anak-anak kita di sana, menelpon saya dan memberitahukan bahwa saya akan mengurus anak-anak Indonesia, anak-anak Papua yang masih tinggal untuk pulang ke Indonesia. Biaya semua kami akan tanggung. Mendengar itu saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan bersyukur dan berterima kasih kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk China dan Mongolia di Beijing. Itulah Tuhan kita, Allah yang hidup. Dia tidak membiarkan anak-anaknya. Tepat pada waktu di tengah pergumulan, di tengah ketidakmampuan, Dia memberikan pertolongan dan bantuannya sehingga anak-anak ini bisa pulang dengan selamat, dengan baik. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menghadapi hari-hari hidup ini? Bagaimana kita menghadapi tantangan dan persoalan yang menakutkan, yang membebani kehidupan kita? Mari kita tetap percaya Tuhan Allah kita adalah yang menjadikan langit, bumi, laut serta segala isinya. Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan yang juga peduli dengan kehidupan kita, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan semua orang, semua manusia. Tuhan perhatikan, tetapi secara khusus orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah kekasih-kekasih Allah, adalah biji mata Allah. Tuhan mengasihi kita. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala hal. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa. Kita orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Allah turut bekerja. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia turut bekerja. Dia turut bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Itulah berita baik bagi kita di tengah-tengah situasi, kondisi hari ini, di tengah-tengah persoalan masalah kita hari ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita diberkati oleh Tuhan. Kita mengalami kekuatan dan pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang kekal selama-lamanya, karena Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sekalian, memberkati jemaat-Mu, memberkati hamba-Mu, memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka diberkati, dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin.